Oke, sekarang coba gambar. Sekarang adalah struktur bakteri. Jadi kurang lebih kayak gini, ibu gambarkan struktur bakteri. Ini bakteri. Oke, terus eh, ini ada lagi seperti ini. Terus ada lagi ini, ya kurang lebih seperti ini gambaran dari si bakteri. Oke, yang paling luar ini namanya adalah kapsul. Kapsul itu yang bagian yang paling luar menyelimuti si bakteri. Biasanya kapsulnya itu berlendir atau yang bisa dinamakan dengan selaput lendir gitu. Kapsul itu selaput lendir. Terus ada yang kedua ini namanya adalah dinding sel. Fungsinya apa? Fungsinya melindungi sel-sel yang ada di dalamnya. Kemudian ada yang bagian ketiga namanya adalah membran plasma. Membran plasma ini tersusun atas fosfat dan lipid. Fosfat dan lipid. Jadi namanya fosfolipid. Kurang lebih gambarannya kayak gini. Jadi ada bilayer-bilayernya gitu. Nah, kurang lebih kayak gini gambarannya. Oke. Terus eh, ada juga rambut-rambut pada si bakteri. Nah, di sini ada rambut-rambut nih. Nah, rambut-rambut ini namanya apa? Namanya fili. Fili. Filia, fili gitu namanya. Oke. Kemudian eh, di dalam si bakteri ini ada yang namanya pokoknya ada yang panjang gini ya, ada yang panjang 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 gini. Nah, ini namanya apa? Ini namanya adalah nukleoid. Nukleoid. Nukleoid ini tersusun atas kromosom. Kromosom itu apa? Kromosom itu materi genetik, materi pembawa gen gitu. Terus eh, di dalam si bakteri juga itu ada yang ada kayak gini nih bentukannya nih. Gini 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 gini. Nah, gitu. Pokoknya itu namanya adalah plasmid. Plasmid itu apa? Plasmid itu uh, dia tuh mengandung DNA, cuman DNA bawa sifat-sifat tertentu aja, tidak semua gitu. Cuma bawa sifat-sifat tertentu gitu. Terus uh, kemudian ada yang namanya klorosom. Nah, ini. Nah, itu ada gitu. Ini namanya adalah klorosom. Klorosom itu apa? Klorosom itu uh, dari kata klorofil. Jadi ada klorofil di dalam gitu. Jadi fungsinya untuk apa? Fotosintesis gitu. Di dalamnya ada klorofil. Kemudian ada yang kayak gini nih, yang kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya adalah mesosom. Mesosom gunanya apa? Penghasil energi. Jadi, semua energi dihasilkan oleh mesosom. Terus ada yang kayak gini. Nah, ini ada vakuola. Vakuola untuk apa? Vakuola itu untuk cadangan makanan. Untuk cadangan makanan. Jadi makanannya si bakteri disimpannya di vakuola gitu. Terus ada juga nih granula, ada yang kecil-kecil kecil-kecil kecil kayak gini. Ini namanya adalah granula. Granula fungsinya apa? Sebagai cadangan makanan juga. Cuman vakuola itu cadangan makanan plus gas. Jadi ada gas di situ. Pengeluaran gas dan pemasukan gas ada di vakuola. Kalau granula itu benar-benar hanya untuk cadangan makanan. Tuh. Terus bagian dalam-dalam ini nih, dalam-dalam ini nih, dalam ini nih, ini namanya sitoplasma. Fungsinya apa? Untuk proses metabolisme sitoplasma. Jadi metabolisme sel itu ada di sitoplasma yang carian-carian luar ini. Gitu. Terus ada lagi nih, yang satu kecil, ada yang namanya ribosom. Ribosom fungsinya apa? Fungsinya untuk sintesis protein. Jadi bakteri juga bisa mensintesis protein sendiri gitu. Terus
biasanya di ini ada alat gerak kan di situ. Ada alat geraknya gini. Nah, ini namanya adalah flagel. Nah, itu alat gerak yang ada di bakteri. Seperti itu. Oke, ini kurang lebih struktur bakteri seperti ini.